Yang pertama, Imam Hambali membuat bid'ah. Beliau sholat sunnah dalam waktu semalam 300 rakaat. Niku Imam Hambali. Sesungguhnya ayahku sholat sunnah sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Di dalam kitab Syiar A'lam juz 11 halaman 212. Imam Ahmad ibnu Hambal sehari semalam sholat sunnah 300 rakaat. Tidak pernah dicontohkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini ya saya akan membahas tentang ketika orang-orang tidak senang ketika perbuatan bid'ahnya itu diganggu, maka orang tersebut akan mengatakan cacian maupun hinaan. Dan bahkan mereka akan melontarkan yaitu kata-kata cacian, bahkan makian, dan hinaan terhadap orang yang mengingatkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bid'ah. Kemudian bahkan mereka juga akan mencari-cari alasan ya untuk mendukung perbuatan bid'ahnya. Di antara syubhat mereka yaitu tidak semua bid'ah itu adalah tercela. Buktinya Imam Ahmad melakukan sholat 300 rakaat dalam sehari. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, seorang ulama yang hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Beliau adalah gurunya Imam Bukhari dan gurunya Imam Muslim. Imam Ahmad bin Hanbal membuat bid'ah. Saya terangkan di sini 2. Yang pertama, Imam Hambali membuat bid'ah. Beliau sholat sunnah dalam waktu semalam 300 rakaat. Niku Imam Hambali. Karena Abi yusolli fi kulli yaumin wa lailatin salasa mi'ati rakaatin. Sesungguhnya ayahku sholat sunnah sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Di dalam kitab Syiar A'lam juz 11 halaman 212. Imam Ahmad ibnu Hambal sehari semalam sholat sunnah 300 rakaat. Tidak pernah dicontohkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kata ustadz tersebut itu sholat sunnah 300 rakaat dalam sehari tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita lanjutkan ya. Itu ijtihad murni hasil pemikiran dari Imam Ahmad bin Hambal. Yo, sekarang debat sapa saiki masalah bid'ah. Kok titik bid'ah ngerokok gampang men. Sapa samidi. Jadi Ustadz ini mengatakan, ayo siapa yang mau debat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka, ayo debat. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengar ya Ustadz tersebut mengatakan bahwa Imam Ahmad itu sholat sunnah rakaat, jadi Ustadz tersebut mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu melakukan bid'ah ya, yaitu berupa sholat sunnah dalam sehari itu 300 rakaat ya. Dan ini tidak tepat ya kalau mengatakan imam besar ya, imam mazhab itu melakukan bid'ah. Dan ini ada bentuk yang tidak baik ya mengatakan seorang imam itu melakukan bid'ah. Jadi teman-teman semuanya, memang benar ya, itu diriwayatkan oleh anak beliau, yaitu anak Imam Ahmad mengatakan bahwa Abdullah bin Imam Ahmad bercerita, ayahku Imam Ahmad melakukan salat dalam sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Ketika beliau sakit karena dicambuk penguasa yang zalim dan mulai lemah. Dalam sehari semalam beliau melakukan salat 150 rakaat. Sementara usia beliau sudah mendekati 80 tahun. Mukhtasar Tarikh Dimashq Ibnu Rajab Al-Hambali. Halaman 399. Jangankan ya teman-teman, Imam Ahmad sholat 300 rakaat, para ulama bahkan ada yang lebih daripada Imam Ahmad. Contoh ya, Imam Malik bin Anas rahimahullah selalu istiqomah selama 60 tahun melakukan puasa Daud, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Jadi puasa sehari, nanti seharinya buka, terus puasa lagi, kemudian
seharian buka. Nah, itu puasa Daud. Dan setiap hari beliau salat 800 rakaat ya. Tabakat Al-Hanabilah Ibnu Abi Ya'la halaman 61. Banyak ulama-ulama itu melakukan sholat sunnah itu bahkan ada yang 1000 rakaat ya. Jadi memang itu benar ya, melakukan sholat sunnah sampai 1000 rakaat itu memang benar. Akan tetapi apakah itu bid'ah? Nah, teman-teman semuanya, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah. Mari kita simak videonya. Benarkah Imam Ahmad pernah sholat 300 rakaat dalam satu hari? Jika ini benar, apakah ini termasuk bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Nah, ini dari mana dulu mengecap tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Pertama ditanyakan dulu 300 rakaat ini apa bentuknya? Ya, sholat kayak bagaimana? Di mana tempatnya? Nah, itu pintu-pintu bab sholat sunnah itu banyak bentuknya. Iya, betul. Banyak bentuknya ya. Jangan orang bertindak dengan apa yang dia ketahui saja. Dia cuma kenal sholat rawatib 12 rakaat. Kemudian dia kenal sholat duha. Anggaplah 8 rakaat sudah 20 rakaat. Kemudian dia kenal sholat malam. Hah? Kan begitu. Dihitung dari sholat-sholat sunnah. Ini sisi-sisi sholat sunnah ini kalau dihitung banyak sekali. Karena itu ada sebagian ulama yang berkata sholat sunnah itu ada 30 sisi misalnya. Ada datang ulama setelahnya, dia anggap kok 30 terlalu banyak. Dia pelajari, dia dapat 30 lebih daripada itu. Iya, jelas ya? Karena itu harus ditahu apa bentuknya. Ya kalau mungkin saja ada sholat sunnah 300 rakaat dalam sehari. Dari sisi yang dibolehkan oleh sunnah, ada yang memungkinkan. Ada yang memungkinkan. Baik. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi ya. Dan saya akan jelaskan tentang masalah sholat sunnah sampai 300 rakaat. Apakah itu adalah bid'ah? Mari kita simak ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika orang-orang tidak senang ketika perbuatan bid'ahnya itu diganggu, maka mereka akan membuat pembelaan-pembelaan, bahkan mereka akan mencaci maki dan menghina, tidak lain adalah mengatakan adalah Wahabi. Jadi tentang syubhat mereka yang telah mereka lontarkan, yaitu Imam Ahmad itu melakukan sholat sunnah 300 rakaat dalam sehari. Imam Ahmad juga melakukan bid'ah. Jadi mereka seakan-akan itu menuduh Imam Ahmad berbuat bid'ah. Jadi yang pertama saya akan bahas, semua bid'ah adalah kesesatan. Dan yang mengatakan ini bukanlah saya ya, melainkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Bahkan ya di hadis riwayat Muslim itu bukan hanya satu saja. Riwayat tentang bid'ah sangatlah banyak sekali di kitab-kitab hadis para ulama. Apakah kita menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah berdusta? Apakah kita lebih hebat dari Nabi sehingga membantah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ada bid'ah hasanah? Yang kedua ya, jadi Imam Ahmad itu mengerjakan sholat sunnah 300 rakaat. Memang benar ya. Abdullah bin Imam Ahmad bercerita, ayahku Imam Ahmad melakukan sholat dalam sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Ketika beliau sakit karena dicambuk penguasa zalim dan mulai lemah. Dalam sehari semalam beliau melakukan sholat 190 rakaat. Sementara usia beliau sudah mendekati 80 tahun. Mukhtasar Tarikh Dimashq Ibnu Rajab Al-Hambali halaman 399. Jangankan Imam Ahmad ya sholat 300 rakaat, bahkan para ulama lebih daripada Imam Ahmad juga melakukan sholat sunnah sampai melebihi 300 rakaat. Dan saya akan jelaskan Imam Malik bin Anas rahimahullah selalu istiqomah selama 60 tahun melakukan puasa Daud, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Dan setiap hari beliau salat 800 rakaat, yaitu Tabakat Al-Hanabilah Ibnu Abi Ya'la halaman 61. Kemudian Al-Hafiz Al-Mizzi rahimahullah bercerita, pemilik benjolan di lutut Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, hiasan ahli ibadah Zainul Abidin disebut demikian karena dalam sehari beliau salat 1000 rakaat, sehingga di lututnya terdapat benjolan seperti benjolan unta. Tahzib Al-Asma Al-Hafiz Al-Mizzi halaman 41. Kemudian Ibnu Mahdi rahimahullah bercerita, saya tidak melihat seseorang yang paling takut kepada Allah
selain Bashar bin Mansur. Beliau salat dalam sehari 500 rakaat. Wiridannya adalah 1/3 Al-Quran, Tahzib, At-Tahzib, Al-Hafiz Ibnu Hajar 403. Lantas ya, apakah perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah? Jangan salah ya teman-teman, ibadah sholat itu sangatlah banyak. Sholat wajib ada 17 rakaat. Sholat sunnah rawatib ada 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu baru rawatib yang muakkad. Ada lagi sholat-sholat sunnah pengiring lainnya sebagaimana berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Ada 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan 4 rakaat setelah isya. Itu baru sholat pengiring sholat wajib. Ada lagi sholat-sholat lainnya, ada sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat syuruk, sholat duha, sampai 12 rakaat. Sholat antara azan dan iqamah, sholat tasbih, sholat taubat, sholat witir, sholat tahajud, dan masih banyak lagi yang lainnya, apalagi sholat tahajud. Sebagian ulama ada yang mengatakan rakaatnya tidak ada batasan. Jadi wajar saja jika ada ulama yang sholat sampai beratus-ratus rakaat, bahkan Imam Ahmad sampai 300 rakaat. Imam Malik 800 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat, yakni Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Ali radhiyallahu anhu. Jadi sudah jelaskan ya, syubhat mereka itu tentang Imam Ahmad sholat 300 rakaat itu bukanlah bid'ah, dan tidak pantas ya mengecap seorang imam, yaitu salah satu pendekar sunnah dan penentang bid'ah, yaitu Imam Ahmad, malah dia yang melakukan bid'ah. Ini tidak pantas menuduh seorang imam melakukan bid'ah. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad, para ulama kita, dan mengampuni mereka yang menuduh para ulama berbuat bid'ah. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah jelas ya, yaitu tentang bantahan syubhat mereka. Jadi, sholat sunnah 300 rakaat, ada yang 500 rakaat, ada yang 800 rakaat, ada yang 1000 rakaat. Itu para ulama melakukannya. Dan itu tidak bid'ah. Karena sholat malam itu tidak ada batasannya. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.